kita akan membahas salah satu tokoh wanita yang luar biasa. Tokoh itu bernama Esther. Saya percaya saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara. Dan mari kita akan memulai pembahasan atau kita akan bercerita atau melihat lebih detail lagi siapa Esther sesungguhnya di dalam hidup kekristenan kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, intinya hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami, terutama melalui program The Faith My TV ini. Kami terus dibawa untuk lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi untuk bersama dengan Engkau. Terima kasih Kau pilih hamba-Mu untuk hari ini boleh menjadi saluran untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Kepada siapapun mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah Tuhan melawat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu untuk menyatakannya atau menyampaikannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun kami yang mendengarnya, berapapun usia kami, apapun latar belakang pendidikan kami percaya setelah kami menyaksikan program The Faith My TV ini, kami pasti diberkati dan mengalami Tuhan. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Saya percaya saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara. Di dalam kitab Esther yang menjadi perhatian kita, terdapat di dalam Esther pasal 4 ayat 16b. Sebelum saya bacakan, saya hanya ingin memberitahu bahwa tema kita hari ini berbicara tentang menjadi perempuan berani dan beriman. Bagaimana perempuan-perempuan Indonesia yang sedang menyaksikan tayangan ini, atau mungkin perempuan-perempuan dari negara lain yang juga sedang menyaksikan tayangan ini. Marilah jadi perempuan yang berani dan beriman. Dan inilah firman Tuhan. Di dalam Esther 4 ayat 16b dikatakan demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Dan ayat 16b yang menjadi perhatian kita dan yang akan menjadi perenungan kita berkata demikian. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Perhatikan baik-baik penutup kalimat ini. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, dari ayat ini saya mengambil satu kesimpulan. Tema ini bisa lebih dalam lagi akan kita bahas mengenai tangguhnya Ratu Esther dalam menghadapi persoalan hidup dan bangsanya. Saudara, mari kita lihat. Apa sih sesungguhnya yang dilakukan Esther di masa-masa sulit bangsanya? Seperti kita ketahui bahwa orang Yahudi waktu itu akan diberantas tuntas, akan dihabisi oleh sekelompok orang yang iri, yang dengki. Saya percaya saudara tahu kelompok orang itu ya. Saya tidak sebut di sini supaya saudara juga mau membacanya. Nah, mari kita lihat. Ada prinsip-prinsip hidup Esther yang luar biasa di dalam kehidupannya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan di masa kini. Yang pertama, saya membuat catatan, Esther itu adalah wanita Yahudi yang dijadikan ratu oleh Raja Ahasiweros dari Persia. Kita tahu di awal cerita raja mencari calon ratu, lalu akhirnya singkat cerita Tuhan mengutus memilih Esther tentu melalui keluarganya yaitu Mordekai. Dan lalu Esther berkuasa, orang-orang Yahudi mendapat posisi dan timbullah kedengkian yang waktu itu dibuat oleh seorang yang namanya Haman. Lalu Haman berkata bahwa orang Yahudi ini harus dibunuh. Di tengah pergumulannya akhirnya Esther menunjukkan bahwa dia mampu keluar dari tekanan, dia mampu keluar dari jerat yang dirancang oleh orang-orang yang tidak suka kepada kaumnya, dan terjadi diskusi yang luar biasa di mana Mordekai mengatakan, jangan kau pikir bahwa engkau tidak akan mati setelah kami semua mati. Maka keluarlah kalimat yang tadi sudah kita baca di ayat 16b. Nah, mari kita akan lihat ada prinsip atau ada karakter kuat di dalam hidup Esther. Yang pertama, saya lihat saudara, Esther itu hidupnya jujur. Ya, dia jujur, dia tidak ingin melihat segala sesuatu yang tidak benar terjadi di dalam kerajaannya, di dalam istana maupun di luar istana. Jadi kejujuran di sini mengajarkan kepada saudara dan saya untuk terus berani bertindak, bersikap seperti apa yang Esther lakukan bagi dirinya dan bagi bangsanya. Dan kejujuran itu sesungguhnya bisa membawa kemerdekaan.
Yang kedua saya pelajari apa yang dilakukan Esther. Dia takut akan Tuhan. Nilai inilah yang perlu kita pelajari dari Esther. Ya, Esther takut akan Tuhan. Dia tidak terjebak untuk menyembah Tuhan daripada suaminya, ya. Dia tidak terjebak untuk mencari muka lalu menyelamatkan diri, tetapi dia menunjukkan di dalam kejujurannya ada dasar yang kuat, yaitu dasar takut akan Tuhan. Jadi lihat, sudah dua bagian yang kita pelajari dari Esther. Yang pertama, dia jujur. Yang kedua, dia takut akan Tuhan. Perempuan hebat dimanapun kau berada, terutama yang setia dengan program The Faith My TV. Jujur dan takut akan Tuhan akan melandasi kehidupanmu yang luar biasa. Lalu yang ketiga, kita pelajari tekun berdoa. Esther juga berdoa. Apapun pergumulan yang dirasakan Esther, dia datang terus ke kaki Tuhan. Di dalam proses kehidupannya dari seorang yang biasa-biasa saja, sampai akhirnya menjadi orang yang ada di sisi raja, dan menjadi orang yang bisa mengambil keputusan-keputusan yang mungkin di luar dugaan orang. Esther menunjukkan bahwa jujur gak cukup, perlu takut Tuhan. Dan lagi, orang yang takut Tuhan harus terlihat dari kehidupannya yang mempunyai komunikasi, hubungan intim yang baik, sehingga dikatakan Esther berdoa. Ya, dia berdoa kepada Tuhannya, Abraham, Ishak dan Yakub. Dia berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan yang dimaksud di sini, walaupun di dalam kitab Esther tidak ada satupun kata Tuhan, saya percaya Tuhan yang dimaksud ini adalah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Yahweh di dalam perjanjian lama dikatakan. Dan inilah yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Yang keempat, kita bisa lihat bukan saja jujur, bukan saja dia takut akan Tuhan, bukan saja dia tekun, tetapi lihat yang keempat, Esther penuh iman dan percaya. Sesuai dengan nilai-nilai di atas yang tadi saya sampaikan, saudara, Esther penuh iman percaya kepada Tuhan. Esther menjadi orang yang yakin ketika dia memutuskan satu keputusan, Tuhan mendengar. Nah, apa yang bisa saya pelajari dari salah satu keputusan hidup Esther? Dia adalah orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan. Ketika Mordekai mulai menekan dia untuk mengatakan kepada raja mengenai niat jahat daripada Haman, Esther tidak langsung menghadap raja. Esther berpikir, Esther berdoa, Esther merenung, dia menanti waktunya Tuhan. Seperti kita sering dengar ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Saya percaya saudara mulai ketawa ketika mendengar suara saya yang tidak bagus ini. Tapi perempuan hebat, perempuan Indonesia yang setia di The Faith My TV ini akan selalu luar biasa menunggu kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, sikap dari Esther. Mari kita lihat, dia berani berpuasa. Dia berani mengambil keputusan yang luar biasa. Dia perintahkan semua orang di luar istana untuk melakukan puasa. Dia juga berpuasa bersama para dayang-dayangnya. Dan dia yakin dan percaya, ketika saya meminta dengan sungguh-sungguh, ketika saya mengendalikan diri saya, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakan. Itulah iman dari Esther, itulah beberapa nilai dari Esther yang boleh saya katakan itulah karakter Esther. Nah, lebih lanjut, para perempuan yang hebat dimanapun Anda berada, percaya dan yakin ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, ketika saudara memperhatikannya, nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber, para tamu yang juga sudah hadir di tempat ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah belajar tentang hidup Esther. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami sudah belajar tentang kejujuran, tentang arti takut akan Tuhan, tentang hal berdoa, tentang hal berpuasa, tentang hal mengambil keputusan dari tokoh Esther yang luar biasa ini. Oleh karena itu Bapak, siapapun yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, Engkau sendiri yang menancapkan di hati mereka, sehingga prinsip-prinsip hidup ini boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, ini syukur dan doa hamba-Mu. Hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Saya kedatangan narasumber yang luar biasa, bintang tamu yang saya kenal sudah beberapa tahun lalu, dan saya tahu hidupnya yang konsisten dalam melayani Tuhan. Baik, saya akan kenalkan. Yang pertama adalah Ibu Jenny Elizabeth Hosada. Ya,
Saya kenalin Ibu Jenny dulu ya. Nanti suami yang gantengnya nanti. Apa kabar Bu? Baik, baik. Dari Jawa Luar aja ya, biasa. dari Jawa. Luar biasa. Saya percaya Ibu dalam keadaan sehat, Puji Tuhan. dalam keadaan penuh sukacita karena kita bisa ketemu siaran seperti ini. Betul. Nah, Bu, tadi saya bahas tentang Esther. Saya mengatakan bahwa Esther itu merupakan seorang perempuan yang tangguh dalam menghadapi persoalan hidupnya maupun persoalan bangsanya. Nah, ada 5 gaya hidup Esther yang bisa kita pelajari yang menarik ya, yaitu Esther ini orangnya berani. Ya, Esther itu orangnya berani seperti tadi saya lihat di dalam keberaniannya dia menunjukkan sikap yang jujur ya. Dia berani itu dia nggak takut sama Tuhan yang lain, dia hanya menyembah kepada Tuhannya. Dia berani terus berdoa, penuh percaya lalu berani berpuasa. Nah, Ibu Jenny boleh sharing buat saya, buat kita semua yang ada di sini maupun kepada para perempuan hebat dimanapun mereka berada. Bu, menurut Ibu apa sih perempuan berani? Ya saudara, saudara Pak Rio ya, Pendeta Rio ya. Emang yang namanya berani itu lawannya, antagonisnya itu adalah penakut. Ya, kita harus jadi orang yang berani. Karena kita tahu kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita pun juga bisa, kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan berkata, dalam Kristus itu kita nggak diberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Jadi kalau saya lihat ada sesuatu ya misalnya lawan untuk kita ketemu dengan atasan kita. Kadang-kadang memang kan tidak ada orang yang sempurna. Atau kadang-kadang pemimpin kita, karena saya bekerja di Citibank dan di IBM, kan mereka very professional dan juga sangat perfect. Jadi kadang-kadang kita di hati kita itu timbul kayak perasaan gimana ya, ini bagus gak ya, ini saya ketik teliti nggak dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu saya menjalan atau menuju ke ruangan atasan saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk berbicara kalau mereka ada pertanyaan. Dan pada waktu saya datang ketemu mereka, atasan saya atau direktur lebih atasan lagi, puji Tuhan, Tuhan memimpin saya untuk berkata dengan tidak tipu-tipu, tapi berkata dalam kebenaran dan dalam keberanian dan dalam kasih. Karena seringkali kita bertemu banyak orang, kadang-kadang kita akhirnya merasa ini orang akhirnya nolak kita nggak ya untuk mengatakan suatu kebenaran dalam keberanian itu tidak mudah, bisa ada perlawanan. Tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, berikan saya kasih, berikan saya kuasa, berikan saya hikmat, sehingga pada waktu saya ucapkan orang mendapatkan kasih karunia. Jadi berani itu juga berarti tidak kompromi, ya tidak kompromi sekalipun kita mungkin jabatan kita atau lain sebagainya. Saya kerja di Citibank. Kadang-kadang dari direktur dari Bank Indonesia suka berkata, ibu apa sih? Ibu orang Batak ya, orang Manado ya, ibu orang Kristen ya. Karena kadang-kadang kita sebagai orang yang kerja di kantor itu kadang-kadang digoda untuk apa? Ada orang mau sogok kita tentang pengadilan. Saya kerja kebetulan di kartu kredit card, bagian sales merchant. Jadi ada orang hakim minta, karena kebetulan atasan saya itu adalah sekjen daripada asosiasi kartu kredit bank seluruh Indonesia. Saya sekretarisnya. Jadi kadang-kadang kalau saya udah sangat sibuk, akhirnya saya harus tackle, saya harus menghadangin. Terus akhirnya dari satu gubernur dari Bank Indonesia berkata, Bu Jen, ada hakim yang minta uang sogok, minta belikan rumah di Jakarta. Kebetulan dia di Kepulauan Riau. Oh ya, kalau gitu Pak, boleh nggak hakim itu berbicara kepada saya? Kebetulan hakim ini kan perempuan ya, orang Batak. Terus saya, sorry ya Pak ya, tapi saya bilang gini, Ibu orang Batak, Ibu orang Kristen, saya bilang gitu. Apakah Tuhan berkenan untuk kita memberikan uang sogokan kepada Ibu tanpa menyinggung perasaannya? Saya bilang, Ibu, saya takut Tuhan, saya tidak mau menyogok orang. Ya sekalipun Ibu adalah hakim yang terkenal di Batam. Tetapi saya nggak mau sogok, Bu. Saya lebih takut Tuhan. Lebih baik Ibu marah kepada saya daripada saya masuk neraka. Akhirnya setelah itu, Ibu itu melapor kepada Gubernur Bank Indonesia. Terus, aduh Pak, Ibu ini siapa sih? Kok berani sekali ya? Terus saya juga pernah waktu itu suatu hari pernah ditahan polisi ya. Dengan alasan waktu itu menjelang Lebaran, dengan alasan bahwa saya salah jalan. Oh berarti gini, perempuan
yang hebat yang sedang menyaksikan The Faith My TV, kalau kita dengar kesaksian Ibu Jenny ini luar biasa sekali. Dia berani tegas, dia tidak kompromi, dia berani melawan orang yang posisinya jauh lebih di atas. Bukan saya mau potong Bu, tetapi saya lihat suami udah gemes mau ngobrol. Nah, perempuan hebat. Satu lagi narasumber yang hebat, yang kalau saudara dulu bergaul di tahun 85 sampai 90, dia adalah aktor bintang laga yang sudah ya seluruh Nusantara tahu. Beliau namanya Abraham Ricky Hosada. Kenapa saya harus lihat catatan? Karena setelah lahir baru menerima Kristus, namanya ditambah menjadi Abraham, bapak orang beriman. Bahkan pernah menjadi juara dalam satu pertarungan yang saya pikir saya juga ngeri dengarnya ya, kickboxing atau thai boxing. Tetapi itu luar biasa lah. Itulah pengalaman-pengalaman hidup seorang suami dari Ibu Jenny, dan main sinetron sampai menjelang tahun 2000, dan selebihnya saya mengenal dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, kita akan sapa ya, saya akan sapa. Jadi perempuan hebat, ingat dia suami Ibu Jenny. Apa kabar Pak Ricky? Saya akan memanggilnya Ricky karena ini nama komersilnya ya. Bagaimana Pak Ricky, sehat? Baik sekali, sangat baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Pastor Rio Panggabean. Ya, saya maaf nanti dimaafkan ya kalau tadi saya mungkin memberikan informasi tentang karir dan lain sebagainya kurang lengkap. Tapi kalau saudara mau tahu lengkapnya nanti setelah menyaksikan tayangan ini bisa menghubungi langsung. Nah, Pak Ricky, saya tadi dengar istri Pak Ricky ini luar biasa sekali, komitmen, berani lawan atasan untuk kebenaran. Karena saya ingat juga Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 8, kalau kau mengenal, mengerti kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan ya. Terus dia tadi katakan bahwa di dalam kasih nggak ada ketakutan. Jadi saya mau tanya nih dari hati yang paling dalam, dan jangan takut istri marah, karena ini disaksikan para perempuan hebat. Apa sih menurut Pak Ricky atau pandangan Pak Ricky mengenai perempuan berani? Perempuan berani, Pak Rio, adalah seorang perempuan yang siap menghadapi tantangan. Ketika ada kesulitan, dia tidak akan mundur, dia tidak akan meninggalkan suami. Dan saya mendapatkan dalam istri saya yang saya kasihi. Wah. Walaupun kami kadang-kadang ada beda pendapat. Dia suka debat sama saya juga. Ya itu wajar di dalam keluarga. Tapi setelah itu kita berdamai lagi. Kalau beda pendapat, jadi kita di situ saling bergesek. Dia sangat berani. Orang-orang yang tidak benar, dia berani terobos. Dia tidak kompromi. Pak Ricky, kadang-kadang pernah nggak? Ini harus jujur nih, Pak, sebagai hamba Tuhan nggak boleh bohong. Walaupun depan istri. Betul. Pernah nggak istri ini kadang-kadang kita, Pak Ricky rasakan, ini istri kalau orang Jakarta bilang, istri gue kayak nggak bisa menempatkan diri nih, terlalu berani, terlalu jujur, sampai kadang-kadang gue malu. Pernah nggak rasakan begitu? Ketika berhadapan sama orang, istri bilang, nggak boleh, harus begini, harus begitu. Apa yang Pak Ricky rasakan? Apa senang, mendukung, atau slow down? Saya kadang-kadang ngomong sama istri saya, pelan, kalem. Dia kadang terobos, dia konfrontasi. Oh, tensi tinggi ya? Tensi tinggi kadang-kadang. Ya namanya orang mau tegakkan kebenaran. Ya, dia punya sifat seperti Esther, Deborah. Saya juga sebenarnya waktu awal pelayanan saya juga keras. Kalau benar saya akan terobos terus, tapi ke belakang terus diproses Tuhan, lebih kalem. Saya lebih banyak mengandalkan doa. Saya ngomong dengan pelan, dan kadang-kadang juga perlu memang ada penemplakan, terobosan. Karena dalam kebenaran ada kemerdekaan. Wah, luar biasa. Kita sampaikan kebenaran seperti Yohanes Pembaptis. Dia berani meratakan jalan. Ini istri saya. Wah, luar biasa. Saya kadang-kadang ngeri, Pak. Maaf dulu Pak Ricky, ada telepon masuk. Ada telepon masuk. Nanti kita jawab sama-sama ya. Halo? Halo, The Faith My TV. Halo. Ya. Terima kasih sudah menghubungi program The Faith My TV. Dengan siapa? Putus kayak. Halo. Ya, halo ya Bu. Kami dengar. Dengan siapa? Oke, kayaknya terputus. Balik lagi nih, Pak Ricky. Ya, silakan, Pak. Sekarang saya mau lihat kehidupan Esther yang tadi dikatakan
Esther itu salah satunya kuat berdoa. Karena ketika ada tantangan yang luar biasa. Saya mau tanya dan ibu jangan ikut jawab. Karena ini saya mau tanya Pak Riki. Istri kuat berdoa nggak Pak? Wah, sangat luar biasa. Sangat Istri luar saya kuat biasa. juga berdoa. Waktu awal-awal saya bertobat, saya nyanyi. Lari kemana-mana suara saya, karena saya bukan penyanyi. Iya. Saya fighter, Iya. bela diri, action. Ya. Sorry, potong lagi. Tobat duluan mana? Hah? Yang ketemu Tuhan nih siapa duluan? Saya. Istri saya duluan. Istri. Jadi waktu ibu ketemu Bapak sudah bertobat. Sudah juga. Tapi masih kadang-kadang nggak berani tegas atau Oh gimana? enggak, dia radikal sekali waktu itu. Radikal sekali ya. Sangat saklek. Seperti pengakuannya, tapi Iya. sekarang lebih Tuhan lembutkan, Lembutkan, lebih lebih tenang sabaran, ya. dalam. Oke, luar biasa. Nah, salah satu tadi yang dilakukan Esther adalah Esther itu berani menanggung risiko. Ibu ketika memilih ini menjadi imam, udah tahu resikonya ya? Pertama sih karena kan saya baru kenalnya nggak gitu lama ya. Tapi terus akhirnya agak kaget juga sih karena karakter dia ya yang bekas fighter itu tidak mudah gitu. Memang kami berdua backgroundnya sangat berbeda. Ya, saya biasa udah sekolah lingkungan dari IBM, Citibank, sementara kan dia di film. Iya. Jadi sangat bertolak belakang gitu. Oke, nah sekarang Pak Riki nih, karena apa-apa dulu diselesaikan dengan telepon masuk lagi Ya, Pak. silakan. Oke, halo. Ya, halo. Halo, apa kabar Ibu? Terima kasih sudah menghubungi The Faith My TV. Dengan Ibu siapa? Ibu Heni Ibu Heni. Di mana Ibu Heni? di Jakarta Barat. Oke, terima kasih Bu Heni udah menghubungi. Apa yang mau disampaikan Bu Heni? Jadi gini Pak, saya ingin bertanya, jika sebagai seorang istri, pantaskah saya berani melawan suami saya saat dikasari atau KDRT? Terima kasih. Apakah kita boleh lawan suami waktu suami melakukan KDRT? Saya nggak enak jawabnya karena ini ada suami istri. Gimana Bu? Ketika ini jawabannya nih Bu Heni ya, Ibu boleh jawab. Ya. Pernahkah Bapak ya mungkin nggak sampai KDRT melakukan tindakan yang menyakiti perasaan? Terus bagaimana tindakan Ibu mengatasinya? Iya, kan memang kadang-kadang secara manusia kita suka refleks ya. Iya. Refleks untuk melawan gitu loh ya. Karena itu lumrah gitu Iya. ya. Terus sudah itu kalau KDRT misalnya, untungnya suamiku tuh nggak pernah pukul saya. Ya. Pukul pintu kalau marah. Nggak pernah, walaupun dia kickboxing Iya. kan juara 1, tetapi dia nggak pernah. Nah, sikap Ibu mengatasi dia marah? Ya kalau mengatasi dia marah atau membuat kita tersinggung, kadang-kadang kita juga terpancing. Ya, tapi udah itu kadang-kadang kalau dia lagi emosi, saya langsung diem atau saya nyanyi. Ya. Saya nyanyi supaya saya mengatasi untuk emosi saya nggak kepancing. Oke, jadi sudah dapat intinya Bu Heni. Kalau belajar dari Ibu Jane, dia tenang, dia diam, dia menyanyi. Tapi kalau Ibu tanya saya, kalau suami Ibu Heni KDRT, pukul dan lain sebagainya, firman Tuhan juga bilang, pisah dulu sementara. Tenangkan diri seperti Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, mungkin kamu nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku, tapi bukan bubar, maksudnya saling menenangkan diri, mengevaluasi diri, masing-masing berdoa, masing-masing tanya Tuhan kenapa ini terjadi padaku, dan ditambah tadi resepnya Ibu Jenny, saya percaya Ibu Heni pasti bisa Bu Heni. Ya nanti bisa telepon lebih lanjut karena ada tim pastoral atau konseling di The Faith My TV ini. Terima kasih Bu Heni. Oke, kembali lagi nih ke Pak Riki. Karena ini suami nih ketemu perempuan yang keras-keras, tegas-tegas ini agak repot ya. Nah, ketika istri melawan, ya kan? Ketika istri melawan, ada dong pasti melawannya. Maksudnya Ada. bicara melawan mungkin benar gitu. Iya, Apa sih betul. sikap Pak Riki? Ya saya juga kadang-kadang emosi, tapi tiba puncaknya, saya udah nggak tahan, saya tiba-tiba bisa nangis, saya berdoa. Dulu saya nggak bisa nangis, tapi setelah saya lahir baru dalam Yesus, saya bisa nangis. Saya lihat kok istri saya, Tuhan tolong, saya nggak sanggup kadang-kadang. Tapi dia memang tegas. Dan memang saya butuh seorang wanita yang tegas dan Ya. keras. Ternyata Tuhan berikan untuk dampingi saya dalam Luar biasa. pelayanan.
Jadi perempuan hebat dimanapun Anda berada, kalau istri Anda galak, Anda perlu belajar dari Pak Riki. Kita sudah dengar bagaimana pengalaman dari dua narasumber ini yang didasari dengan hidup Esther. Dan di segmen ini saya mau dengar pandangan atau pendapat atau kesan pesan atau apalah yang bisa membangkitkan gairah para perempuan Indonesia untuk tetap setia sama Tuhan. Yang pertama tentu saya tanya Ibu Jane ya, Ibu Jane Elizabeth Hosada, mungkin ada kesan pesan atau ada apa yang mau disampaikan kepada para perempuan hebat? Iya, perempuan yang berani dan beriman adalah perempuan yang berdasarkan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan dia tekun untuk membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu akan timbul kuat iman. Ya, tanpa iman, tanpa firman itu yang mendukung kita nggak mungkin bisa menghadapi segala sesuatu. Dan juga ketiga, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dengan doa, dengan Roh Kudus. Ya, karena akhir-akhir ini begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan buat kita, masalah, problem. Kalau kita nggak ingat firman Tuhan, kita akan menjadi lemah dan emosi. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat lakukan perkara yang besar. Luar biasa. Itu perempuan hebat dimanapun Anda berada. Sudah dengar tadi Ibu Jane bilang bersama Tuhan kita akan hebat, cakap, melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa. Sekarang si bintang laga kita ini, aktor laga kita. Bagaimana Pak Abraham Riki Hosada? Mungkin ada penutup, kesan pesan atau nasihat kepada para perempuan? Amin. Ya, Pastor Rio, pesan-pesan saya mungkin ya sharing saya kepada perempuan hebat, yaitu tetaplah pegang firman Tuhan bahwa apa yang Tuhan telah persatukan jangan dipisahkan oleh apapun, mungkin ekonomi, tantangan, hasutan, mungkin godaan. Tetap berlutut pada Tuhan. Kalau ada tantangan, Tuhan pasti memberi kekuatan. Janji Tuhan, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan juga saya tentang kesan saya tentang My TV. Ini sangat luar biasa di zaman pandemi ini, banyak goncangan. Bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami goncangan badai yang sangat luar biasa. Tsunami ini banyak orang rebah, goncang semua. Tapi melalui sharing perempuan hebat, keluarga-keluarga akan dikuatkan. Karena firman Tuhan ada kekuatan dalam hidup kita yang membangkitkan iman kita. Waktu kita sharing firman Tuhan, kesaksian hidup, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa melalui Roh Kudus yang menyertai kita. Dia akan menguatkan kita dengan macam-macam cara. Kekuatan manusia tidak akan sanggup menghadapi goncang ini. Tapi ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita akan kuat apapun tantangannya. Seperti Rasul Paulus berkata, Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepada kita. Kita ini artinya umat Tuhan. Juga orang yang belum kenal Tuhan pun, kalau datang kepada Yesus, Tuhan akan memberi kekuatan. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap manusia, keluarga-keluarga. Wah, kita perlu berikan tepuk tangan. Perempuan hebat yang tetap setia dengan The Faith My TV. Kita sudah dengar tadi penutup yang komplit dari suami istri yang hebat yang dipakai Tuhan di dalam melayani Tuhan dengan kesungguhan hati yang luar biasa. Mereka juga merupakan mungkin tanpa kita sadar menjadi aplikasi dalam kehidupannya melalui cara hidup Esther. Mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang berani bertarung dalam pertarungan hidup. Seperti juga Esther yang kita belajar adalah seorang tokoh yang berani menghadapi tantangan baik pada dirinya sendiri maupun kepada bangsanya. Jadi perempuan hebat dimanapun Anda berada, saya percaya. Terima kasih sekali lagi Pak Riki dan Ibu Jane. Saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk mempertemukan kita kembali di acara yang luar biasa, yaitu The Faith My TV. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya Pendeta Rio Panggabean mengajak saudara berdoa untuk mengakhiri acara ini. Dan setelah itu saya percaya kita akan ditemukan Tuhan kembali.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tanti-intinya hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Lebih hampir 1 jam kami boleh membahas kebenaran firman Tuhan. Kami percaya di tengah ketidakmampuan kami, di tengah kesederhanaan pola pikir kami, Tuhan yang menyempurnakan setiap perbincangan kami. Hamba berdoa secara khusus untuk Bapak Abraham Riki Hosada dan Ibu Jane Elizabeth Hosada yang telah menemani hamba-Mu, bahkan memberikan begitu banyak masukan lewat pengalaman hidupnya, baik waktu masih di luar Tuhan maupun sudah di dalam Tuhan. Biarlah para wanita hebat yang menyaksikan tayangan ini boleh menikmati berkat Tuhan lewat kehidupan mereka berdua. Hamba berdoa untuk para pemuji, pemusik yang selalu setia hadir di acara The Faith My TV ini. Engkau memberkati mereka, lawat mereka dalam setiap kehidupan mereka. Juga hamba berdoa untuk para kru yang juga membantu sehingga acara ini boleh disaksikan, ditonton dimanapun oleh para wanita hebat. Biarlah Tuhan juga memberkati dan pada akhirnya berkati My TV ini untuk terus menjadi saluran berkat bagi para wanita dimanapun mereka berada, bagi para perempuan dimanapun mereka berada, bagi para istri dimanapun mereka berada. Tentu kami juga berdoa untuk seluruh keluarga anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan doa hamba-Mu hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin.